Hello Agripreneurs, ada kabar lagi nih, utamanya buat Porang Mania. Program konkret untuk komoditas satu ini yang diagendakan Kementerian Pertanian mulai terlihat loh. Faktor teknis, budidaya, pengolahan, pemasaran, hingga pembiayaan terus dimatangkan oleh Menteri beserta jajaran dirjennya. Kurs senilai 70 triliun pun sudah disiapkan untuk pembiayaan usaha pertanian. Sebelum lanjut bahas program ini, monggo subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kami akan memberikan informasi menarik dan inspiratif seputar agribisnis. Program dan penyiapan pembiayaan dari pemerintah terungkap dalam webinar Kiat Sukses Budidaya Porang yang diselenggarakan oleh Kopitu, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu. Di sini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan memberikan kiat sukses dalam agribisnis porang agar petani bisa memaksimalkan potensi usaha budidaya porangnya. Beberapa poin penting bisa kita simak dulu berikut ini. Yang pertama, sukses tata kelolanya dulu. Bagaimana supaya manajemen bisnis untuk porang ini bisa berjalan dengan baik, tata kelolanya dengan baik, dipersiapkan permodalannya, kemudian juga jangan jalan sendiri-sendiri, apalagi skalanya belum skala ekonomi. Skalanya yang layak, dan supaya tumbuh kemitraan atau off-taker. Itu mengenai tata kelola. Yang kedua, sukses pelaksanaan harus dimulai dengan sukses persiapan. Bagaimana para petani kita supaya mempersiapkan secara cermat, lokasinya itu di mana, proses budidayanya melalui metode apa, tahapannya apa, kesiapan petaninya, dalam proses pelepasan varietas beberapa lagi yang sedang usul kita proses, dan bahkan sudah mengembangkan untuk benih itu tidak hanya dari katak bulbil, tapi juga sebagian petani sudah mengembangkan dari bijinya, biji bunga, kemudian dari umbi katak. Nah, sekarang yang keempat ini dari kultur jaringan, sudah ada itu. Jadi perkembangan teknologi sudah berjalan cukup baik, besar. Jadi bagaimana menyiapkan agar di persiapan juga kita sukses, didahului dengan sukses persiapan. Sukses yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini kata kunci juga, harus sukses bisa memilih benih yang baik. Benih yang baik. Misalnya kalau mau menggunakan benih dari kata, itu ada grade-nya. Ukuran besar, medium, kemudian grade yang kecil, harganya pun juga berbeda. Kemudian juga unsur-unsurnya dicek, kualitas penampakan fisik dan seterusnya. Sehingga akan menghasilkan nanti apabila ditanam juga akan menghasilkan yang baik. Jadi sukses memilih. Kalau sudah sanggup untuk memilih selain kata, silakan juga mau pakai biji, mau umbi, atau yang lebih mau kultur jaringan sudah disiapkan dan sudah ada itu ya. Kemudian dalam memilih bibit juga supaya barang itu setara dengan uang. Jadi harga kuncinya. Ada harga yang sekarang 2.500 per biji. Mekanisme pasar ini supaya dengan cermat sehingga investasi untuk bibit yang komponen terhadap struktur biaya ini tinggi, bisa dipilih yang baik dan harga yang wajar, jangan mahal. Sukses berikutnya, sukses budidaya. Kalau aspek budidaya, saya kira kriteria syarat tumbuh ada di Google dan semuanya, sebagian besar tanaman ini bisa hidup mulai dari ketinggian 0 meter di atas DPL hingga 700, tapi yang efektif lebih bagus itu antara 100 sampai 600 meter DPL, dengan naungan sekitar 60%. Jadi tanaman tumpang sari ini bisa di bawah pohon jati, bahkan di sidrap itu diintegrasi dengan pisang. Di antara pohon pisang ada porang. Teknik pemupukan sederhana, tidak seperti tanaman lain, sehingga mudah dibudidayakan, termasuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan juga tidak sulit, bisa dilakukan.
dan supaya diperhatikan mengenai musim saja. Musim 1 itu sekitar 8 bulan, nanti masuk musim 2 itu 8 bulan berikutnya, musim 3 8 bulan berikutnya baru bisa panen. Ada yang nggak sabar panen duluan, begitu juga ya. Jadi bervariasi di lapangan, tetapi ikuti pedoman good agriculture practices yang sudah disebarluaskan. Bukan hanya sukses budidaya, tapi yang berikutnya yaitu sukses dalam hal panen dan pasarnya. Secara harga break-even point, sebenarnya harga sekarang juga masih di atas break-even point. Tetapi ada beberapa petani sudah mulai, waduh panen ini harga turun dan seterusnya. Ingat bahwa harga porang ini harga yang paling bagus diterima saat ini. Bahkan di saat tertentu sampai 14, 13 ribu, 12, 10, sekarang 6 ribu, 7 ribu, 8 ribu, itu pun masih sebenarnya visible dibandingkan dengan komoditas lain. Masih bagus, tetapi bagaimana menjaga, ada beberapa kebijakan, beberapa daerah melakukan mensolusi mengenai harga ini, tetapi kuncinya adalah secara keseluruhan aspek hilir. Industri hilir supaya tumbuh, supaya bisa masuk kemitraan, itu dibangun. Potensi pasarnya masih banyak di dalam negeri, itu baru 10%. Pasar luar negeri ekspor juga besar, silakan yang diekspor bukan umbinya, tetapi harus dalam bentuk chip atau tepung, bukan umbi. Kalau ekspor bibit nggak boleh, atau harus diolah, sehingga yang diekspor adalah dalam bentuk chip atau dalam bentuk tepung. Agar dapat mengusahakan porang dengan skala ekonomi seperti yang disampaikan Dirjen Tanaman Pangan, tentunya pembiayaan usaha tani menjadi salah satu hal penting. Alternatif pembiayaan ini bisa melalui kredit usaha rakyat atau yang biasanya disebut KUR. Program pembiayaan ini sudah dipersiapkan Kementerian Pertanian yang memiliki total plafon 70 triliun rupiah. Memang modal adalah hal yang utama, di samping memang kita harus dengan digitalisasi dan sebagainya. Nah, kita tahu tahun 2020 kemarin kita mengawal sekitar plafon kita 190 triliun Bapak Ibu sekalian, di mana KUR ini kita tahu bunganya cukup rendah yaitu 6%, dan di tahun 2021 kita mendapat plafon yang cukup besar 253 triliun. Ini adalah plafon nasional Bapak Ibu sekalian. Nah, yang 2020 dari 190 itu kita target, Pak Menteri Pertanian minta target 50 triliun dan sudah bisa tercapai hampir 55 triliun. Dan saat ini kita memang mengawal apa dikatakan Pak Yoyo, bahwa kita mengawal 70 triliun dan saat ini sudah mencapai 30 triliun ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo Kopitu sebagai nanti boleh sebagai off taker atau bahkan sudah mempunyai digital ya, bantu kami untuk menyerap KUR, dan khususnya nanti bukan jangan hanya porang saja Pak, karena Bapak kan sebagai regulator yang mengenai UMKM dan sebagainya. Jadi kan sekitar 26 triliun sekian, perkebunan 20 triliun sekian, peternakan 15 triliun sekian, hortikultura 7 triliun sekian. Nah, untuk khususnya komoditi porang, Bapak Ibu sekalian, ini adalah komoditi baru yang dikawal oleh perbankan, dan memang awalnya itu nggak mudah Pak untuk meyakinkan perbankan itu bisa menyalurkan KUR khususnya komoditi porang. Nah, kebetulan kalau di kami, komoditi porang ini masuk di Direktorat Tanaman Pangan, Pak. Jadi, Pak Menteri Pertanian juga dengan Dirjen Tanaman Pangan, Pak Suwandi, saat ini sedang fokus juga mengenai komoditi ini sebagai salah satu komoditi strategis dalam pengembangan pangan kita. Jadi termasuk di sini alat mesin pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menginginkan juga ke depan
kan sudah ada digital itu. Nah, kita menginginkan juga bisa untuk kurnya ini membeli alat mesin pertanian. Kalau digital ya nanti kita ada smart farming-nya, kita ada drone-nya dan sebagainya ya. Kita menuju ke pertanian yang lebih maju. Jadi nanti kurnya ini juga bukan hanya untuk budidaya saja, bukan hanya untuk membeli bibit dan sebagainya. Nah, di mana nantinya kita harus tentunya akan dari hulu sampai hilir. Terkait pembiayaan KUR ini, perbankan siap mengucurkan dana untuk KUR bagi petani porang. Bank Syariah Indonesia dan BNI 46 memiliki program KUR yang siap diakses oleh petani. Yang tadi kami jelaskan, ya, di sini ada KUR Super Mikro, ya, tujuannya adalah modal kerja, investasi yang maksimum 10 juta. Kalau untuk Super Mikro adalah 10 juta, murabahah dan ijarah untuk biaya tenaga kerja. Lama usaha tidak dibatasi, ya, minimal usaha yaitu, tapi harus ada persyaratannya, yaitu mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan lainnya. Dan khusus untuk petani ini harus tergabung dalam kelompok usaha pertanian, ya. Ini KUR Super Mikro ini tanpa agunan, ya, marginnya sama, ya, 6%. Tenornya adalah 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Grace period tadi sudah kami terangkan, ya. Yang kedua adalah KUR Mikro sampai 50 juta dan KUR kecil. Nah, khusus KUR kecil 50 sampai 500 ini ada agunan. Perbedaannya adalah seperti itu adalah dengan agunan BPKB, SHM, SHGB, AJB atau letter C. Kami lanjutkan Pak Winu. Ini ada RAC, ya, ada risk acceptance kriterianya. Kami saat ini menerapkan millennial smart farming. Ya, millennial smart farming. Apa itu millennial smart farming? Kami pengen bahwa sektor pertanian ini bisa diinisiasi kaum muda. Karena kami percaya bahwa kaum muda ini yang menjadi motor penggerak sektor pertanian menjadi lebih maju. Saya bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini sekedar sharing aja bahwa okelah kita kalah dengan Thailand. Kita kalah dengan Vietnam. Masa kita kalah dengan Myanmar yang sedang bergejolak? Ini yang menunjukkan bahwa perlunya peran para milenial untuk terjun di sektor. Nanti yang menjadi off-taker-nya adalah petani milenial. Ya. Nanti yang menjadi avalisnya adalah petani milenial. Kondisinya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Apakah itu hal yang mustahil? Tidak Bapak Ibu semuanya. Kami sudah menerapkan konsep ini di 2 tempat. Meskipun kami bersusah payah di dalamnya untuk bisa mencari para milenial yang tertarik di dunia pertanian. Karena kami mempunyai keinginan bahwa yang pertama dari konsep ini, kita create petani milenial yang ada. Harapannya petani milenial ini mempengaruhi kepada milenial-milenial yang lain untuk tertarik di dunia pertanian. Yang ketiga adalah para petani milenial ini menjadi role model bagi entitas pertanian yang ada. Harapannya, dengan program budidaya dan pembiayaan ini, akselerasi pengembangan porang pada sektor hulu bisa sesuai dengan target. Program-program yang dicanangkan bisa diakses oleh petani yang benar-benar membutuhkannya. Pembahasan lengkapnya bisa Agripreneurs tonton di channel YouTube Kopi2. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga ke teman-temanmu, apalagi yang membutuhkan info ini. Jumpa kembali di video selanjutnya.